Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda dan ananda sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kabulkan permohonan kita. Allah kabulkan doa-doa kita selama 3 bulan yang lalu. Dari 3 bulan yang lalu kita sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Setiap saat doa-doa itu kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini Allah kabulkan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan penuh dengan pengampunan dosa-dosa yang telah kita berbuat di masa lalu. Ayah bunda dan anda sekalian dirahmati Allah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan di atas tadi, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa adalah tidak lain agar kita bisa menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Lalu pertanyaannya pada kita, ibadah puasa yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ayah bunda dan ananda yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang baik adalah kita melaksanakan puasa dengan diiringi ibadah-ibadah yang baik tentunya. Bukan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar saja. Dengan berpuasa, Allah janjikan pengampunan dosa dengan catatan kita melaksanakan hal-hal yang baik tentunya, bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Misalnya pada saat puasa kita benar-benar mengisi hari-hari puasa kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja pun harus kita niatkan dengan ibadah, dengan ikhlas. Pada siang hari kita memang menahan haus dan lapar. Begitu juga kita iringi dengan kita menahan nafsu yang lain. Pandangan mata kita juga harus kita puasakan. Kita khususkan, ya, kita hanya melihat pandangan-pandangan yang baik saja. Begitu juga telinga kita juga harus kita puasakan. Kita harus dengarkan hal-hal yang baik. Mulut kita, lisan kita juga harus kita puasakan. Kita mengucapkan hal-hal yang baik. Dan kemudian pada malam hari hendaknya kita dengan isi amalan-amalan ibadah seperti sholat sunnah, taraweh, dan diiringi dengan tadarus Al-Quran.
Ayah bunda dan anak-anak yang soleh dan solehah, dengan kita berpuasa, maka Allah akan memberikan manfaat kepada diri kita, terutama kesehatan badan kita akan menjadi lebih sehat bila dibandingkan di hari-hari yang lain. Menurut kesehatan, pada saat kita berpuasa, maka tubuh kita akan melakukan detoksifikasi, yang setelah pada saat nanti kita berbuka, kita akan menjadi segar, karena banyak sel-sel yang tidak berguna pada diri kita pada saat berpuasa. Kondisi kita itu sedang lapar, ya, maka sel-sel yang tidak berguna itu akan dimakan oleh sel-sel itu sendiri. Dengan demikian, maka tubuh kita bisa menjadi sehat. Dan dengan berpuasa juga, karena pikiran kita, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka jiwa kita juga akan menjadi sehat walafiat. Ayah bunda dan anak-anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayah bunda dan anak-anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini berarti dengan kita berpuasa dengan setulus-tulusnya, Allah akan memberikan pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita berbuat. Tapi dengan catatan bahwa puasa kita adalah memang benar-benar berpuasa lahir dan batin, bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Di dalam puasa juga bisa dikatakan bulan pendidikan bagi diri kita. Buktinya pada bulan puasa kita telah banyak belajar dan memberikan pembelajaran kepada diri kita, pembiasaan amal ibadah yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada bulan puasa kita harus rajin bertilawah, kita harus rajin sholat, kita juga harus rajin memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini, puasa bisa memberikan rasa simpatik kepada orang lain dengan bersedekah. Itu adalah bukti bahwa puasa dapat memberikan simpati kepada orang lain. Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan kita, berhasil atau tidak pada bulan puasa ini? Caranya, sejauh mana pada saat nanti sudah tidak berpuasa, dalam hal ini sudah bulan Syawal, dan seterusnya, bagaimana amalan-amalan kita? Apakah kita masih tetap melaksanakan atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, atau sebaliknya? Kalaulah kita masih tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada bulan Ramadan, maka bisa dikatakan berhasillah puasa kita pada tahun ini. Tapi sebaliknya, apabila kita setelah berpuasa nanti tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan puasa, bahkan menurun, maka bisa dikatakan bahwa puasa kita pada tahun ini tidak berefek pada diri kita. Ayah bunda dan anak yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, dengan tausiah singkat pada kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada kebenaran, semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan, itu adalah datangnya dari anak sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.